Dari sekian 70.000 sampai 80.000 itu masih ada pertanyaan seberapa besar dana yang disiapkan dan dari mana posnya gitu ya. Kalau misalnya mereka datang dari pendanaan dari bank, lah bank itu mereka kan juga butuh kolateral, butuh Betul. penjaminan. Betul. Gimana juga mereka mau mengeluarkan dana setiap satu koperasi 4 miliar Sampai katakan 5 atau miliar. 4 sampai 5 miliar atau katakan 1 miliar lah. Itu besar kalau sampai 80.000. Gimana, apa yang bisa mendorong mereka mau memberikan pinjaman ke koperasi desa? Halo Sobat Investor Trust, kita kembali ke program Bisik Epic, Bincang Asik, Ekonomi Politik, Investasi, dan Korporasi. Sebetulnya pembicaraan kita hari ini mungkin semacam sequel kedua dari pembicaraan pernah kita bahas sebelumnya bersama Saudara Farhan Nugraha, pengampu rubrik makro dan industri. Lu juga politik ya? Ya kadang-kadang lah. Semua juga lo pegang ya. Waktu itu kita pernah bahas soal koperasi desa, pembuka lah. Apa sih koperasi desa? Bahwa kita sepakat koperasi desa itu adalah sebuah institusi yang bisa membangun perekonomian dari bawah. Tidak lagi sebuah upaya menggerakkan dari atas ke bawah, tapi ini dari bawah. Nah, masih ada pertanyaan waktu itu ya Farhan ya? Yep. Kita masih belum bisa menjawab dari sekitar 70.000 sampai 80.000 koperasi desa yang akan dibentuk oleh pemerintah di bawah komando Pak Menko Pangan ya, yang langsung dieksekusi oleh Pak Menteri Koperasi Pak Budi Aristiadi. Semoga Pak Budi nonton. Dari sekian 70.000 sampai 80.000 itu masih ada pertanyaan seberapa besar dana yang disiapkan dan dari mana posnya gitu ya. Siap-siap. Karena kalau rancangan awalnya sekitar 1 sampai 5 miliar untuk satu koperasi, walaupun tergantung karakteristik dari tiap koperasi, tidak lantas semuanya 5 miliar ya. Yep. Bisa jadi ada yang cuma 1 miliar dibutuhkan gitu ya. Katakan kasarnya itu butuh sekitar 400 triliun untuk 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan itu setidaknya sudah mulai terjawab dalam satu pekan terakhir ini, bahwa tidak dari dana desa. Jadi para BUMDes jangan khawatir, dananya tidak akan terkuras untuk koperasi desa Merah Putih atau koperasi kelurahan. Yep. Gitu ya. Yep. Ada pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa melegakan gitu ya buat para pelaku industri bisnis koperasi atau sektor koperasi ini. Farhan, silakan jelaskan Farhan, ini duit dari mana nih koperasi desa ini? Iya, ini kemarin sudah banyak titik terang lah terhadap rencana pembentukan Kopdes Merah Putih gitu kan. Khususnya pendanaannya. Khususnya pendanaan. Nah, kemudian memang pekan lalu ya di tanggal 2 Mei itu ada rapat terbatas di Satgas pembentukan Kopdes Merah Putih. Yang mana ketua Satgasnya adalah Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan. Nah, itu di situ dijelaskan salah satunya adalah terkait skema pendanaan. Nah, memang disepakati ya bahwa pendanaan Kopdes Merah Putih ini akan mendapatkan alokasi kredit dari Himbara. Nah, sebanyak 4 sampai 5 miliar. 4 sampai 5 miliar Himbara. Ini dipertegas bahwa apakah pendanaan 4 sampai miliar itu hanya dari Himbara atau ada alokasi-alokasi lain, misalnya dari APBD atau funding-funding lainnya? Ya, ini kan Kopdes ini nantinya awalnya kan harus dibentuk dulu. Ya, nah, pembentukan awalnya ini memang nanti masing-masing Kopdes itu akan mendapatkan dana dari APBD. APBD? APBD. Akhirnya APBD lagi? APBD. Jadi awalnya untuk dari APBD ini untuk kebutuhan akta notaris lah. Pendirian. Nah, nanti satu koperasi ini kalau nggak salah sekitar 2 sampai 3 juta rupiah bersumber dari APBD, yang mana posnya APBD ini dari pos pengeluaran tak terduga.
seperti itu. Oke. Ini dari masing-masing Kopdes di kabupaten atau kota atau desa tertentu, dan nanti dapat alokasi dari APBD setempat lah begitu untuk pembentukan awal. Nanti setelah semuanya rampung, kemudian dilakukan pendaftaran ya, kemudian didaftarkan kepada Kemenkum, lalu Kemenkop ya, dan lain-lain. Lalu setelah itu mengajukan pendanaan, nanti akan diverifikasi lah ya, ibaratnya seperti umumnya kita mengajukan kredit perbankan, itu nanti akan diverifikasi, baru setelah itu mendapatkan akses pendanaan seperti itu. Sebentar, pendanaan yang dimaksud itu untuk pendirian tadi dari APBD untuk akta 2-3 juta. Oke, lalu yang tadi pengajuan itu ke Kementerian Koperasi dan sebelumnya Kementerian Hukum ya? Ya. Itu untuk proses mendapatkan alokasi pendanaan awal. Modal. Untuk modal. Modal pembentukan. Oke, itu baru nanti masuk Himbara. Himbara itu kan berarti kan ada 4 ya? Bank ya, BRI, ya. Bank Mandiri, BNI. Apakah BTN juga masuk? Memang kemarin kita sempat coba konfirmasi ke Pak Erik soal skema berapa persenan, ini masih dalam kajian, tapi memang dari informasi yang kita dapatkan pasti paling besar BRI. Oke. Karena memang dia memang core-nya ada di itu satu. Usaha mikro. Yang kedua, misal Himbara lain, katakanlah BTN, ini udah punya mandat lain Om. Oke. Untuk menggenjot pembangunan 3 juta rumah. Ini kan udah ada mandat lain. Nah, mungkin memang untuk Kopdes Merah Putih ini mandat terbesar BRI karena seperti yang kita ketahui juga, ini kan Kopdes ini memiliki beberapa unit bisnis ya, sekitar 7 unit bisnis. Nah, salah satu unit bisnis yang kemungkinan akan digerakkan di Koperasi Desa Merah Putih itu adalah nanti masing-masing anggota Koperasi Desa Merah Putih itu akan menjadi agen briling untuk perputaran uang di desanya kayak gitu. Jadi nanti akan memudahkan literasi keuangan masyarakat di desa kayak gitu. Jadi semacam sinergi nanti Kopdes juga ikut membantu BRI ya. Dia juga dapat komisi juga dari BRI ya, karena dia menjadi agen briling ya. Jadi sekalian. Oke, masih jadi dapat commission fee lah jatuhnya. Nah tadi ada BTN, dia udah punya tugas sendiri. Apa Bank Mandiri dan BNI juga punya porsi nanti untuk memberikan kredit? Iya, masih per kemarin atau masih per hari ini lah. Ini Pak Erick Thohir masih mengkaji dan merumuskan soal besarannya, karena mungkin Kementerian BUMN ya, dan Himbara juga masih menunggu dari Satgas pembentukan Kopdes Merah Putih terkait fixnya berapa, terus jumlah Kopdesnya kan ini masih dalam pendaftaran semua. Karena kemarin per 2 Mei itu juga kita dapat info dari Kepala Satgas Pangan Zulkifli Hasan. Per Mei ini sudah terbentuk sekitar 5.200 unit koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia. Lalu juga kalau data dari Kementerian Koperasi sebanyak 4.460 desa atau kelurahan sudah menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk membentuk koperasi desa merah putih. Jadi kalau dari katakan angka 5.000 dari 80.000 itu sudah berapa persen itu? Kita suruh hitung sendiri aja yang nonton. Sekian persen lah ya. Oke. Belum signifikan ya. Kalau dari tujuan 80.000 nih masih baru terbentuk 5.000 ya. Tapi at least memang sebuah jawaban buat mereka para pelaku sektor koperasi ini, mereka butuh modal awal kan ya. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya di publik suka nanya nih, kalau misalnya mereka datang dari pendanaan dari bank, lah bank itu mereka kan juga butuh kolateral, butuh penjaminan. Koperasi juga bukan sebuah sektor usaha yang selama ini dianggap paling menarik untuk dibiayai gitu kan. Pasti bank akan berhitung. Kalau mereka nggak punya kolateral, nggak punya penjaminan, gimana juga mereka mau mengeluarkan dana setiap satu koperasi 4 miliar katakan, atau 4-5 miliar, atau katakan 1 miliar lah. Itu besar kalau sampai 80.000. Gimana, apa yang bisa mendorong mereka mau memberikan pinjaman ke koperasi desa?
Iya, ini di satu sisi memang saya kira tanpa perlu eh, kajian rumit pun sudah jelas beban besar untuk Himbara gitu, malah tim besar gitu untuk perbankan. Karena 80.000 koperasi atau koperasi 5 miliar lah, itu bukan angka yang kecil lah. Sangat besar. Nah, tapi kemudian ketika kita konfirmasi ya ke Menteri BUMN Erick Thohir, secara umum dia tidak membantah lah. Nah, ada satu hal yang membuat katakanlah Erick ini agak happy. Nah, agak lega lah. Karena pemerintah lewat Satgas Koperasi Desa ini akan menjadikan APBN sebagai jaminan. APBN yang mana? APBN-nya adalah anggaran terhadap alokasi masing-masing dana desa. Jadi nanti seperti biasa kan koperasi ini punya unit bisnis. Ya ketika mereka ada profit, salah satunya nanti akan dikembalikan atau dibayarkan bunga atau cicilan terhadap kredit perbankan. Lalu apabila koperasi desa dalam hal ini masih struggling ataupun masih belum mencapai target revenue dan lain-lain, ini nanti akan ada dialokasikan dana desa. Nanti dicicil dana desanya itu. Dialokasikan untuk pembayaran koperasi Desa Merah Putih. Nah, kemudian kan pertanyaan selanjutnya, apakah tidak mengganggu pembangunan desa yang lain? Khususnya BUMDes yang memang mengandalkan dari dana desa ya. Ya. Nah, memang dalam hal ini pemerintah agak pede, Om. Karena contoh misal, biasanya ini kan dana desa digunakan untuk infrastruktur. Entah itu pembangunan jembatan, gedung, sekolah, dan lain-lain. Nah, pemerintah agak pede karena memang di era Presiden Jokowi, ini kan sudah banyak infrastruktur sudah dianggap established, sudah mapan gitu ya. Ada beberapa, mungkin memang masih ada sana sini tapi tidak semua lah. Secara umum sudah terbangun. Ya, untuk terutama untuk desa-desa yang sudah jalannya sudah bagus, gedungnya sudah oke, lalu tidak memerlukan gelontoran yang lebih besar lagi dari pusat, maka ini bisa dialihkan untuk jaminan terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Karena bagi pemerintah pun ya dianggap itu pun tidak lari kemana-mana selain di desa itu begitu. Oke, yang bisa dipertegas di sini sebetulnya pendanaan tadi dari Himbara, kolateral bentuk jaminannya adalah APBN. Potensi dari pembiayaan dari APBN dari pos untuk dana desa. Dana desa. Berarti tetap nanti akan ada dana desa yang harus dibagi ke koperasi. Betul. Nah, lalu kemarin lagi-lagi saya pikir pertanyaan publik ya. Bagaimana nasib BUMDes kan begitu, Om? Nah, kemarin Zulhas pun melempar wacana lah bahwa akan ada wacana Kopdes ini bisa menjadi holding usaha tingkat desa. Nah, nanti ini menyesuaikan. Memang ini tidak menjadi mandat wajib lah, tidak menjadi fardu ain lah. Tapi ini masih menjadi peluang dan masih menjadi wacana. Itu menurut Zulhas akan disesuaikan. Tapi sebelum kita masuk ke wacana itu, apa manfaatnya kalau memang dibentuk holding di level kelurahan atau desa? Karena manfaat untuk para pegiat koperasinya sendiri dan para anggotanya apa? Karena pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas pembentukan Kopdes Merah Putih menganggap apabila Kopdes Merah Putih ini menjadi holding unit usaha di desa, itu akan lebih mudah koordinasi dan insentif dan lain-lain lah gitu, bantuan dan lain-lain. Itu akan lebih mudah koordinasinya juga. Bisa jadi Kopdes di bawah membawahi BUMDes dan juga membawahi unit usaha lain. Tapi pemerintah sekali lagi dalam hal ini tidak menjadikan sebagai mandat wajib, Om. Tetapi Zulhas menjanjikan akan membuat juknisnya, Om. Membuat juknis juklak apabila setiap desa ingin menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai holding usaha di desa. Holding usaha atau holding koperasi desa? Holding usaha. Berarti nanti BUMDes juga bisa di bawah Kopdes, iya betul.
itu akan disiapkan laknya lah. Tapi sekali lagi itu nggak sesuatu yang sifatnya wajib gitu. Padahal dulu muncul kekhawatiran dan sampai kemarin tuh Pak Budi Ari itu sempat kirim pernyataan stop ketakutan, kecurigaan dan keraguan-raguan pada koperasi desa. Atau Betul. ya nggak? Betul. Nah itu apakah itu memang soal itu yang dibahas, artinya yang disampaikan oleh Pak Budi Ari bahwa memang jangan-jangan yang disorot itu soal wacana pembentukan holding koperasi atau unit usaha desa itu di bawah koperasi desa. Kan itu yang sempat jadi kekhawatiran bahwa beberapa pelaku pegiat BUMDes gitu ya di daerah. Ini diambil alih nih sama Kopdes, apa-apa semua diambil Kopdes gitu. Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Itu juga salah satu hal. Tapi kembali lagi pemerintah, Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa itu sudah memastikan tidak ada intervensi khusus untuk mengganggu adanya BUMDes. Oke. Tapi kembali lagi pemerintah akan menyiapkan roadmap apabila masing-masing desa ingin menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai holding unit usaha. Nah, kemudian terkait tadi pernyataan Budi Ari soal ketakutan, ini saya pikir di satu sisi tidak wajar juga sih apabila publik menaruh kekhawatiran tersendiri terhadap Koperasi Desa Merah Putih, karena kita hari ini masih menghadapi atau masih menjalankan program makan bergizi gratis yang katakanlah per tahun 171T, belum lagi kemarin Dadan Hindayana minta tambahan lagi di DPR, belum lagi kita nanti akan menghadapi program pembangunan 3 juta rumah. Nah ini kan ada lagi Kopdes Merah Putih, apalagi kan seperti yang kita bahas di episode sebelumnya Om, Kopdes Merah Putih kan tidak menjadi janji kampanyenya Prabowo Gibran, tapi tiba-tiba hadir. Muncul awal Maret ya. Awal Maret. Nah itu tapi tiba-tiba hadir. Apalagi jumlahnya bukan 1 atau 2 tapi 80.000. 80.000. Yang mana setelah dikalkulasi butuh 400 triliun. Kalau sampai maksimal 5 miliar per satu koperasi kan. Nah, gede banget itu. Yang disorot oleh Budi Ari memang adalah soal SDM. Soal pengelolaan manajerial Koperasi Desa Merah Putih ini. Kemudian kan timbul pernyataan publik. Jangan-jangan pembentukan Kopdes Merah Putih ini adalah tanda kutip bagi-bagi jabatan atau bancakan politik dengan gaya yang baru. Nah ini saya konfirmasi langsung, saya tanya langsung ke Budi Ari di kantor Kementerian Koperasi saat launching website Kopdes Merah Putih. Ketika dikonfirmasi memang Budi Ari menjelaskan ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan di berita kita itu yang buat mungkin bukan bancakan politik ya. Begitu. Tapi Pak Budi Ari, halo Pak Budi Ari, semoga semoga nonton kita nih. Ini Pak Budi Ari sempat menyampaikan ke kita nih ya beberapa tantangan Kopdes. Menurut Pak Budi ini tadi yang disebutkan soal SDM. Yang utama adalah partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif gitu ya. Betul. Itu juga itu yang disebutkan pertama sama Pak Budi Ari. Lalu soal persepsi atau image negatif publik terhadap koperasi karena koperasi bermasalah dan pinjol ilegal berkedok koperasi. Belum lagi ada lagi kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi, skala ekonominya yang cekak gitu ya. Ada lagi kemungkinan adanya elite capture nih yang kita bahas tadi ya, dalam pembentukan dan kepengurusan, kemungkinan fraud juga. Nah ini kan banyak nih yang disebut sama Pak Menteri gitu ya. Sekian banyak tantangan itu, terus mereka akan menggunakan atau mendapatkan modal 5 miliar. Let's say mungkin satu entitas 5 miliar enggak terlalu seberapa. Lah tapi kan ini 80.000 bro. Kalau misalnya semua problem ini nggak terpecahkan, 400 triliun bro. Gimana balik modal? Gimana balik modalnya? Nah itu Himbara nangis itu. Pusing lagi Pak Erik. Nah, Pak Erik nangis nanti juga. Jadi apa yang bisa dijadikan kalau mungkin dari pembicaraan dengan Pak Menteri waktu itu, obatnya apa ini? Ini kan masih menjadi pertanyaan dari dulu nih. Benar. Koperasi ini punya problem yang barusan Pak Budi Ari sampaikan itu sebenarnya problem klasik. Benar. Nah, memang kalau pertama dari Himbaranya sendiri, dari pasti akan menggelar istilahnya ya, verifikasi ya, yang sangat ketat Om. Karena memang seperti yang kita tahu juga,
in case Himbara ini kan BUMN dan sudah masuk ke Danantara. Ya. Yang mana kalau udah kita ngomongin Danantara, jelas orientasinya apa, pengelolaannya seperti apa, dan memang akan ada double check lah ya dari BUMN juga dan antaranya juga supaya tidak ada fraud dan lain-lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan SDM, memang ada rencana juga roadmap juga dari Kementerian Koperasi untuk menghindari fraud ini. Pertama akan dibuat pelatihan lah masing-masing SDM pengurus Koperasi Merah Putih, dan juga akan diadakan pelatihan terhadap para pengawasan. Ini kemarin sempat menarik sih. Ini sempat menarik. Jadi sempat terlontar karena satu koperasi butuh 2 pengawas. Berarti kan 160.000 pengawas dibutuhkan seluruh Indonesia. Nah, kemarin dihitung-hitung sempat terlontar dari salah satu deputi di Kementerian Koperasi, Pak Herbert. Nah, itu sempat bilang kalau diestimasi Kementerian Koperasi kayaknya untuk pelatihan butuh 5 juta rupiah untuk satu pengawas. Itu hitung-hitungan pelatihan orang dewasa dan lain-lain lah. Berarti dan kalau dikalkulasi dengan jumlah 80.000 koperasi, maka muncul angka 1,2 triliun. Nah, artinya butuh tambahan 1,2 triliun tambahan yang diajukan oleh Kementerian Koperasi untuk pelatihan pengawas. Nah, tapi kemudian ini direvisi, Om. Tapi secara umum Kementerian Koperasi, dalam hal ini Budi Ari, tidak membantah memang butuh likuiditas tambahan lah untuk pelatihan pengawas karena tadi menghindari fraud dan lain-lain. Cuma memang secara pastinya angkanya belum terlihat. Nah, itu soal pelatihan pengawas. Nah, kemudian cara lain yang coba disiapkan untuk menghindari adanya fraud terhadap pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih adalah nanti, Om, nanti kan pendaftaran Koperasi Desa Merah Putih ini kan sudah satu pintu lewat platform kopdesmerahputih.kop.id. Di situ kan nanti ditampilkan semua dokumentasi pemberkasan termasuk anggota. Nah, nanti pemerintah itu akan melakukan yang namanya BI checking, Om. Terhadap anggota atau pengurus Kopdes Merah Putih. Kalau ada yang punya tunggakan nggak dibayar, mereka nggak akan bisa masuk ke dalam kepengurusan minimal ya. Jadi dipersempit lah ruang atau celah adanya fraud dan miss dalam pengelolaan anggaran. Dan kemarin kan juga sudah Kementerian Koperasi juga menggandeng Kejaksaan Agung ya untuk. Iya, kemarin baru banget. Ya, itu memang kelihatannya Pak Menteri ini kelihatan punya PR banyak banget ini untuk bisa membuat ya koperasi desa ini bisa berjalan. At least kita memulai aja nih kelihatannya PR-nya banyak banget. Karena tadi Pak Menteri sendiri sebutkan ada 8 isu di koperasi ya. Pertama dari ya tadi kita sebutkan dari SDM, partisipasi publik yang rendah, teknologi, ya pasti yang jelas tadi permodalan gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang berikutnya muncul nih, sebagian besar orang akan bertanya, ini jadi beban buat Himbara nggak sih? Kalau soal Himbara, sampai saat ini memang beberapa perwakilan Himbara yang coba kita hubungi masih belum respon, Om. Mungkin karena mereka juga belum melihat formula bentuk realnya kayak gimana nanti koperasi desa ya. Tapi kembali lagi, kami masih baru mendapatkan respon dari Menteri BUMN. Memang dari responnya Menteri BUMN ini secara umum sih tidak keberatan lah. Karena kembali lagi, menurut Erick Thohir, ini adalah salah satu wujud dari implementasi Astacita, bagaimana membangun masyarakat kemajuan ekonomi dari desa, dari bawah. Pun Kementerian BUMN dalam hal ini masih menunggu soal seberapa banyak koperasinya, kemudian seberapa butuhnya, alokasinya seperti apa, bantunya di mana. Karena nanti kan semuanya nggak hanya berbentuk uang tunai, Om. Contoh, mungkin ada yang memberikan bantuan dalam bentuk aset, ada yang memberikan bantuan dalam bentuk alat produksi, ada yang memberikan bantuan dari pemerintah, Kementerian BUMN, Himbara, seperti itu. Oke.
Cuma memang angkanya ditaksir di 4 sampai 5 miliar dan itu semuanya tidak otomatis dalam bentuk uang tunai. Uang tunai. Seperti itu. Tidak berarti modalnya itu cash gitu ya. No. Bisa jadi mereka dipinjemin gedung dengan nilai aset gedung itu sekian. 1 miliar itu udah masuk lah 1 udah miliar. Masuk. Oh, tinggal mungkin capacity building buat para betul. pengurusnya ya. Betul. Kira-kira ini ada lagi yang mungkin menjadi concern ya. Seberapa besar sih nanti koperasi desa itu bisa memberikan income buat para anggotanya lewat pembagian hasil usaha gitu ya. Walaupun waktu itu sempat disampaikan tuh Pak Menteri yakin banget satu koperasi bisa menghasilkan pendapatan 1 miliar 1 tahun. 1 miliar 1 tahun. 1 miliar 1 tahun pendapatan loh, itu belum laba bersih loh, itu artinya baru omset. Apakah pendapatan 1 miliar 1 tahun? 1 miliar 1 tahun itu bisa menghidupi para anggotanya, artinya bisa memberikan hasil usahanya tuh cukup baik buat mereka gitu. Iya, kembali lagi ya, ini memang dari hitung-hitungan atau kajian internal yang dilakukan oleh pemerintah, ya? Baik dalam ini Kementerian Koperasi, itu sudah muncul angka. Contoh, soal pertama serapan tenaga kerja. Nah, memang satu proyek raksasa ini 80.000 koperasi itu ditaksir bisa menyerap 1 hingga 2 juta tenaga kerja. Ya, minimal banget nanti bentuk tenaga kerjanya seperti apa? Contoh, masing-masing koperasi kan punya unit bisnis. Katakanlah unit bisnis ini toko sembako, apotik, ya dan lain-lain, itu butuh pegawai yang jaga gitu loh. Yeah. Nah, itu katakanlah satu unit bisnis 2 orang misal, satu koperasi berarti ada 14 tenaga kerja. Oke. Dikali 80.000 hasilnya ya mungkin bisa dihitung lah. Itu baru angka minimal. Belum lagi tambahan. Contoh semisal kalau ada koperasi yang membutuhkan kendaraan, itu butuh driver lagi, itu tenaga kerja lagi. Yeah. Nah, lalu masih dalam momen peluncuran website beberapa waktu lalu, Pak Budi Ari kemudian ditekankan lagi saat rapat bersama Satgas Kopdes Merah Putih di Kemenkopangan pekan lalu tanggal 2 Mei, itu ditegaskan lagi. Memang ada hitungan itu sekitar 1 miliar keuntungan, Om. Keuntungan. Ini satu keuntungan 1 miliar per tahun. Nah, kemudian kenapa? Bukan pendapatan ya, keuntungan ya. Keuntungan. Berarti laba ya. Nah, terus hitung-hitungan ini mungkin hitung-hitungan kasarnya. Hitungan kasarnya dari mana? Kalau katanya Budi Ari, ini memang yang paling sederhana lah. Kebutuhan masyarakat desa itu kan pasti tidak jauh-jauh dari beras, sembako, kopi, bahan pangan kan, beras, kopi, gula, dan lain-lain. Nah, ini yang diharapkan nanti koperasi desa Merah Putih ini akan bisa menyediakan. Nah, karena kalau kebutuhan sembakonya saja sudah dipenuhi, maka harapannya minat masyarakat untuk belanja di Kopdes pun akan meningkat gitu loh. Belum lagi ada potensi likuiditas perekonomian gitu loh. Nah, ini kalau hitungannya Budi Ari, ini kan dari sekitar PDB kita 22.000 triliun, ada potensi sekitar 14% berputar di desa. Oke. Nah, itu kan berarti di angka 2.200 sampai 2.800 ya. Itu menjadi porsinya di-boost lah. Nah, koperasi itu tadi. Nah, ini akan di-boost lah. Berarti kan dengan marketnya kan segitu tuh. Nah, ini akan di-boost lah untuk akan didorong bahwa nanti koperasi akan ikut berperan di perputaran uang di desa tadi ya. Oke, itu menarik sekali sebetulnya. Baik para sobat investor trust, hari ini kita sedikit dapat gambaran terang dari mana sih duitnya koperasi desa. Itu ya, udah ketahuan nih. Dari mana, Han? Dari mana? Bank Himbara sudah menyatakan komitmen lewat Pak Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan komitmennya untuk ikut mendukung pengembangan koperasi desa. 80.000 koperasi desa yang sekarang sudah terbentuk 5.200 ya. 5.200 sampai 5.500 lah. Ya, sudah terbentuk. Ada harapan besar bahwa tadi koperasi desa bisa ikut berperan dalam perputaran ekonomi desa ya. Tadi ada PDB-nya cukup besar juga, cukup signifikan.
yang bisa bisa dimanfaatkan atau bisa diikutsertakan koperasi di situ. Tapi memang harus diakui kayaknya Pak Budiari punya PR banyak banget ya. Sangat banyak. Apalagi ini Om, ini kan Himbara juga lagi nunggu ACC dari OJK nih, direksi-direksinya. Ya. Baru bisa mengeluarkan kebijakan strategis kan. Ya. Mungkin nanti bisa kita follow up. Menunggu keputusan dari OJK tentang direksi, roadmap juga. Lalu roadmap Satgas. juga format-formatnya seperti apa. Dan koperasi yang daftar di platform. Dan koperasi yang daftar tuh udah seberapa gitu ya. Ya, kita masih akan melanjutkan pembahasan koperasi desa pada segmen berikut ya, Han ya. Siap. Begitu nanti ada perkembangan, kita akan sampaikan bagaimana final Betul. koperasi desa yang kita anggap sebagai sebuah mesin ekonomi di level terbawah di desa. Baik, saya Fajar Widianto dan Farhan Nugraha pamit undur diri dari Bisik Epic. Kita akan lanjutkan di Bisik Epic berikutnya. Terima kasih.